Bertemu kembali dengan saya Lina Rajo. Saya akan menyampaikan materi tentang menghormati otoritas. Leaders sebagai seorang pemimpin, ternyata ada satu kata-kata yang penting yang harus kita ingat. If you want to be a good leader, you have to be a good follower. Artinya kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, kita ingin menjadi pemimpin yang unggul, satu hal kita harus menghormati. We have to be a good follower, menjadi pengikut yang baik, gitu ya. Nah, menjadi pengikut yang baik artinya kita harus menghormati otoritas. Latar belakang dari kenapa saya memberikan materi ini kepada kelas leadership, latar belakang yang pertama adalah seringkali saya dan Anda, banyak orang secara tidak sadar telah melakukan hal-hal yang sebenarnya menentang otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak sadar, kita menentang orang tua kita menentang dosen kita menentang pemimpin kita, dan itu ternyata itu tidak berkenan di hatinya Tuhan, gitu ya. Yang kedua, jika kita nggak sadar, artinya kan nggak pernah diselesaikan tuh ya. Jika hal ini tidak pernah disadari atau diselesaikan dengan baik, maka justru akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Oke ya, itu dua hal kenapa saya ingin membagikan materi ini kepada para leaders. Goal atau sasaran dari pembelajaran materi ini adalah para mahasiswa memiliki mindset atau cara pandang yang baru tentang bagaimana menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita masing-masing. Jadi sasaran dari materi ini adalah saya rindu para mahasiswa, siapapun juga leaders yang mendengarkan materi saya hari ini akan memiliki mindset atau cara pandang yang baru tentang bagaimana menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita masing-masing. Nah, leaders, otoritas itu siapa? Apakah semua orang yang punya jabatan di atas kita itu kita bisa sebut sebagai otoritas kita? Oh no. Ternyata otoritas itu adalah seseorang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, di mana dia punya tanggung jawab sebagai pelindung atau pembimbing kita. Jadi otoritas adalah seseorang yang sengaja Tuhan tempatkan dalam hidup kita, dan beliau punya tanggung jawab sebagai pelindung dan pembimbing kita. Siapakah otoritas dalam hidup kita, leaders? Yang pertama adalah orang tua jasmani. Yang kedua, orang tua rohani. Pasti leaders juga punya orang tua rohani. Yang ketiga, guru atau dosen atau ketua tim, di mana kita bergabung dalam tim tersebut. Otoritas juga pemerintah. Yang berikutnya, otoritas adalah pemimpin di tempat kita bekerja atau pemimpin di tempat kegiatan rohani kita, di mana kita bergabung. That is otoritas yang memang Tuhan sengaja tempatkan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, leaders, mengapa harus menghormati otoritas? Roma 13 ayat 1-5. Mengapa harus menghormati otoritas? Ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita itu memang ditetapkan Tuhan. Kita tidak pernah bisa memilih siapa orang tua kita, siapa ayah kita, nggak bisa memilih kan.
artinya memang orang tua kita itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Kita juga ada, ketika kita kuliah kita juga tidak bisa memilih dosen. Pembimbingnya harus Bu Lina, pembimbingnya harus Bu A atau Bapak B, nggak bisa. Ya, otoritas Tuhan tempatkan itu memang di atas kita, itu memang ditetapkan oleh Allah. Pada ayat kedua, Roma 13 ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan otoritas, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ternyata ketika kita menentang orang tua kita melawan dosen kita atau guru kita melawan gembala sidang kita melawan manajer kita, apa yang kita dapatkan? Hukuman. Dan itu karena kesalahan kita sendiri. Sikap yang harus kita lakukan, yang pertama, hormati otoritas di atas kita. Menghormati. Yang kedua, sikap yang harus kita lakukan terhadap otoritas kita adalah what is tunduk dan taat pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tunduk dan taat pada orang tua. Tetapi kita harus ingat, ketika orang tua menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, please say no. Boleh. Karena di sini dikatakan sikap yang tunduk dan taat itu pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi itu kalau bertentangan dengan firman Tuhan, kita leaders harus lebih taat kepada Tuhan. You have to remember. Yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan terhadap otoritas di atas kita adalah membela kehormatan otoritas. Ya, membela kehormatan orang tua kita, membela kehormatan pendeta di mana kita beribadah, membela kehormatan pemimpin kita. Jangan malah ikut-ikutan membuat lelucon, jangan ikut-ikutan membuat guyonan. Ingat, kamu tertawa, tetapi Tuhan melihatnya nggak suka. Dan Anda harus tahu, kalau Anda tidak menyadari bahwa itu salah, ternyata itu mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Batas menundukkan diri dan ketaatan kita pada otoritas adalah tidak melakukan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu batasnya. Jadi kita harus tunduk dan taat kepada orang tua, kepada pemimpin gereja, kepada pemimpin tempat kita kerja, pada guru, dosen, atau lembaga tempat kita bernaung. Tapi ingat, batasnya adalah tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, leaders, bagaimana ya kalau kita melawan otoritas di atas kita? Akibat buruk seperti apa? Hukuman seperti apa yang kita terima? Contoh, Bilangan 16:1 ayat 35. Lalu keluarlah api berasal dari Tuhan, memakan habis ke-250 orang. Ini bercerita tentang Bani Korah. Ya. Bani Korah datang dan Abiram menganggap emangnya yang bagus cuma Musa. Kita bertiga juga oke kok, kita bisa jadi leader kok. Lalu mereka memberontak kepada Musa. Apa yang terjadi?
Lalu keluarlah api berasal dari Tuhan, memakan habis ke-250 orang, termasuk Korah, Datan, dan Abiram. Yang pertama, ketika kita melawan otoritas, ketika kita melawan orang tua kita, ketika kita melawan gembala sedang kita, itu mendatangkan yang namanya kebinasaan. Kebinasaan seperti apa, Bu Lina? Begini, kebinasaan artinya binasa mati. Yang mati apanya, Bu? Mati rezekimu. Tidak ada impartasi berkat yang turun dari atas. Ketika engkau membenci orang tuamu sendiri, ketika engkau punya kepahitan kepada orang tuamu sendiri, nah ternyata itu tidak mendatangkan berkat. Kamu kehilangan berkat. Yang kedua, ketika kamu menentang otoritas, yang kedua adalah mati kreativitasmu. Karena kamu putus asa. Nah, kalau kamu putus asa, kamu jadi males ngelakuin yang terbaik. Bos saya begini, Bu Lina, bos saya di tempat kerja jelek, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan kemudian, ayo kamu tetap semangat. Pertanyaan saya, apakah kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan semangat? Karena kamu sudah tidak respect dengan pimpinanmu. Mustahil. Kamu akan melakukan doing the best, itu nggak mungkin. Ya, mati kreativitasmu. Kamu kerja tapi stagnan. Kamu kerja seperti duduk di kursi goyang, gerak tapi tidak kemana-mana. Mati kreativitasmu. Dan yang ketiga, apanya yang mati, Ibu? Yang mati adalah visi Anda, mimpi Anda. Alah, malas, Bu Lina. Bos saya di tempat kerja itu orang yang nggak bisa melihat kebaikan dari anak buah. Malas nih. Lah, kamu bilang sendiri kamu malas, artinya kamu tidak punya mimpi. You have no vision. So, kamu tidak punya pengharapan, kamu nggak punya visi, kamu terjebak oleh kebencianmu sendiri. Itu yang bahaya, ternyata membahayakan ketika kita menentang otoritas. Yang kedua, dampak buruk kalau kita menentang otoritas. Tidak ada otoritas yang sempurna, memang. Tapi kalau kita menentang pimpinan kita, dampak buruknya ada. Yang kedua adalah Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Mendatangkan penderitaan. Di sini bercerita tentang Musa memilih gadis Kush untuk jadi selirnya. Lah, Miriam dan Harun gibah. Ya. Lalu mereka ngomong, ini Musa ini dosa perzinahan, gak layak nih jadi pemimpin, gak layak. Kita bisa kok jadi pemimpin yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa terjebak dosa perzinahan. Musa salah, betul. Tetapi ketika Miriam dan Harun memberontak, pertanyaannya, ya, yang dibela Tuhan siapa? Di Bilangan 12 ayat 1 sampai 10, Musa salah. Tetapi ketika Miriam dan Harun memberontak Musa, apa yang terjadi? Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa Miriam, kena kusta.
bukan Musa. Musa salah, iya, mengambil istri dari suku lain, salah. Tetapi yang kita lihat di sini, Musa salah. Tapi ketika diberontak oleh Miriam dan Harun anak buahnya, yang dilakukan Tuhan apa? Yang dibela Tuhan Musa. Miriam itu kena hukuman, penderitaan, sakit, kusta. Seseorang leaders yang membenci pimpinannya sendiri, you have to remember, justru akan tersiksa fisikmu dan psikologismu. Ketika kamu membenci orang tuamu, ayahmu, atau kamu membenci your mom, kamu membenci manajermu, kamu membenci gembala sidang, kamu membenci dosen, atau kamu membenci gurumu, atau kamu membenci otoritas yang Tuhan tempatkan dalam dirimu. Ketika kita membenci otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, justru akan tersiksa secara fisik maupun psikologis. Dan ketika kita tersiksa secara fisik atau psikologis, dalam tubuh kita akan mengeluarkan zat yang sangat pahit dan beracun. Nah, tubuh kita yang paling lemah kena zat itu, maka muncullah kanker. So, jika Anda membenci orang lain, apa yang Anda dapat? Cancer. Kenapa? Dari zat pahit yang keluar dari tubuh kita. Penderitaan, mendatangkan sakit penyakit, seperti kalau Miriam saat itu dia kena tulah kusta. Tapi di sini dijelaskan seseorang yang membenci orang lain justru akan tersiksa secara fisik dan psikologis, dan itu akan mendatangkan sakit penyakit. Ingin sakit atau ingin sehat, leaders? Anda yang memilih hari ini. Jika Anda punya kepahitan dengan siapapun, saya cuma bisa mengingatkan, ampuni. Engkau harus mengampuni supaya engkau sehat. Yang ketiga, dampak buruk ketika kita melawan otoritas. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1-4, ada seorang hakim yang namanya Simson. Dia mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sebagai nabi Allah, hakim, dia harus menikah dengan orang Yahudi sendiri. Tetapi Simson menentang orang tuanya dengan menikahi wanita yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Apa yang terjadi ketika engkau tetap berprinsip bahwa cintamu itu membuat kamu lupa pada peringatan orang tua? Akhirnya masalah datang bertubi-tubi dalam hidup Simson. Hakim-Hakim 14. Silakan nanti dibaca sendiri. Masalah ketika engkau dan saya, ketika kita menentang otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. 3 level pemberontakan terhadap otoritas. Levelnya yang pertama adalah ketika kita mulai egois, sulit diatur, tidak menghormati pimpinan, dan kita merasa sok lebih pintar. Kita menganggap orang tua kita cuma SMP, ayah saya cuma SMP tuh, mungkin orang tuamu cuma SMA, dan kemudian kita menganggap bahwa kita lebih hebat, kita lebih pintar, sarjana, apalagi saya sarjana S2 gitu ya. Kita merasa sok lebih hebat dari orang tua kita. Kemudian kita tidak menghormati orang tua,
kita egois, mulai sulit diatur, itu pemberontakan level 1. Bertobat, segera sadar. Kalau tidak, bahaya bagi dirimu sendiri. Yang kedua, leaders, kita ini kan bisa terluka, ya. Kita ini bisa terluka. Kecewa dimulai dari rasa kecewa kita terhadap pimpinan. Bu Lina, pimpinan di tempat kerja saya itu nggak memperhatikan saya. Saya sudah melakukan ini itu. I do the best, Bu Lina. Tetapi pemimpin saya tidak menghargai itu. Terluka. Nah, ketika kita terluka, kita mulai konflik tuh dengan otoritas. Ya jelas, kita terluka kok. Kita mulai konflik, kita mulai menjelek-jelekan pimpinan, kita menjelek-jelekan orang tua kita sendiri mungkin. Menentang frontal semua keputusan pimpinan. Karena kita being hurt, terluka. Dan itu membuat kita memberontak. Dan ternyata ketika kita memberontak seperti Miriam dan Harun, kita dapat apa? Dapat hukuman. Miriam dan Harun dapat hukuman. Miriam dapat kusta, dapat sakit penyakit. Dan yang ketiga, level pemberontakan yang ketiga adalah menghakimi. Tidak mau berdamai dengan otoritas, sudah tidak mau dipimpin otoritas, minggat dari rumah, ya bahasa Jermannya minggat dari rumah, sudah tidak mau dipimpin otoritas, membenci otoritas, dislike, mulai menyerang person, not attitude, mulai menyerang orangnya, bukan perbuatannya, bukan sikapnya, bukan keputusannya, tapi mulai nggak suka sama orangnya. Contoh, ketika Anda tidak suka dengan saya, sebaik apapun yang saya lakukan, engkau tetap tidak suka. Nah, ini repot. Ini yang berbahaya. Ketika kita mulai menyerang person, kamu mulai menyerang saya, bukan keputusan saya, bukan sikap saya, tapi ketika kamu mulai menyerang Bu Lina as a person, nah itu sangat berbahaya. Leaders, kita masuk dalam pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan jika kita dipimpin orang yang tidak layak jadi pemimpin? Kenapa? Karakternya buruk, Bu, ya. Jadi mungkin pimpinan kita selingkuh. Itu kan karakter yang buruk, toh. Harusnya dia setia pada istrinya, pada suaminya, pada keluarganya. Dan ternyata dia sebagai pemimpin tidak memberikan contoh yang baik, dia memberikan contoh yang buruk. Tidak layak tuh jadi pemimpin. So what? What should we do? Belajar dari Daud, ya. Karena kita Christian University, sekolah Kristen, leaders, belajar dari Daud. Daud itu sangat menyayangi Saul, namun Saul membenci Daud karena iri. Ini lagi, prestasinya ini lagi. Akhirnya orang ini akan berbahaya bagi kedudukan saya. Itu menurut Saul. Saul menganggap Daud saingannya yang akan merebut tahta dan kedudukannya. Maka ia berikhtiar, berusaha membunuh Daud. Sampai suatu kali, leaders, ada kesempatan Daud membunuh Saul 2 kali. Ada kesempatan. Tetapi apa yang dilakukan Daud, leaders? Daud berkomitmen tidak melakukan hal yang jahat terhadap Saul. Ada 2 kesempatan, tapi dia bilang enggak. Aku tidak akan
membunuh orang yang diurapi Tuhan. Artinya kita belajar dari Daud, orang itu memang nggak layak kok jadi pemimpin. Yuk kita berontak aja ya Bu Lina. Jangan ya. Saya ingatkan, please jangan melakukan pemberontakan terhadap pemimpin Anda. Terus dikatakan Bu Lina, doakan aja. Nanti pada waktunya Tuhan ya. Nanti pada waktunya Tuhan. Saul akhirnya terbunuh di medan perang atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Bukan Daud yang menggulingkan Saul, bukan Daud yang memberontak kepada Saul, no. Saul berperang dengan bangsa Filistin dan terbunuh di medan perang atas kehendak Tuhan. Artinya Tuhan yang memberi kepercayaan, betul kan? Kita bisa jadi leader itu karena Tuhan percaya sama kita. Nah, biarlah Tuhan yang mengambil kembali. Jangan kita ikut-ikutan menjarah. Jangan kita ikut-ikutan merebut jabatan orang lain. Roma 13 ayat yang kedua. Apapun alasannya, Allah tidak menghendaki kita melawan otoritas. Jika kita nekat, buat beda. Jika kita nekat, maka kita mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Leader, apapun alasannya, please jangan pernah memberontak kepada pimpinan. Biarlah Tuhan yang menentukan semuanya atas kehendak. Okay, leaders, please be careful with your heart. Ya. Tetap hormati pimpinanmu, tetap hargai, hormati dia sebagai pemimpinmu, dan doakan dia. Tiba waktunya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengambil kembali kepercayaan. Terima kasih. Thank you for joining this session. Saya ingatkan, tetap hormati otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup. Thank you. See you next time. God bless.